Hari ini kita kembali lagi, kali ini ngomongin tentang privasi. Tahu privasi? Syukur kalau ada yang tahu ya, karena saya sendiri nggak tahu ya. Ngomongin privasi itu adalah mungkin menjadi ranah pribadi kita ya. Tapi kadang sekarang menjadi orang tidak peduli lagi dengan privasi kita. Sederhana saja, hal yang paling mendebarkan bagi saya itu bukan apa-apa sekarang. Handphone saya dipegang istri saya aja, itu udah deg-degan rasanya ya. Dibuka-buka seperti itu kan ya, dilihat, dibuka-buka gitu. Walaupun sekarang memang udah ada teknologi yang namanya yang deteksi wajah itu apa? Face unlock ya, face unlock. Jadi mungkin sudah saya face unlock kan, handphone saya sudah saya face unlock, tapi istri masih bisa aja. Jadi saya tidur gitu, diambil, di face unlock gini kan kebuka. Jadi hati-hati ya, dilihat isinya, dibaca isinya, itu sudah menjadi memasuki ranah privasi orang gitu. Mungkin ngebajak gitu. Dulu orang ngebajak saya, sekarang mulai ngebajak. Yang menakutkan adalah mengajak handphone ya kan, diupload apa, di foto seperti itu. Sekarang udah menjadi, tidak menjadi lagi rahasia kita. Orang moto kita diupload, moto kita diupload gitu kan. Ada ngambil gambar kita merasa tidak nyaman ya. Ada orang ngambil gambar kita aja, kita sekarang udah tidak nyaman ya. Apalagi orang ngambil handphone kita. Nah, itu menjadi tidak nyaman sekali ya. Jadi intinya mari kita saling menjaga yang namanya privasi. Dunia sosial media sekarang udah mengesampingkan yang namanya privasi. Orang bebas apa. Jadi mari kita jaga privasi. Privasi adalah pribadi-pribadi, jangan sampai diinvasi. Nah ya, seperti contoh yang akan tayang berikut ini mengenai sekarang orang ngeprank, pura-pura jadi pengemis kek. Sekarang kan yang lagi tren kan pura-pura jadi pengemis ya. Padahal pengemis aja nggak pernah ada yang pura-pura jadi orang kaya ya, ya kan? Tapi sekarang banyak orang kaya pura-pura jadi pengemis ya. Terus diupload seperti itu. Sekarang demi konten, privasi sudah tidak lagi menjadi hal yang yang istilahnya tidak terjaga lah. Privasi orang dijamah kemana-mana gara-gara sosial media. Seperti contohnya berikut ini. Aduh, berapa ini viewernya? Aduh, viewer nggak nambah-nambah. Ini kayaknya konten saya kurang menarik nih. Orang itu lebih suka yang melihat orang celaka, melihat orang kaget, melihat orang dikerjain, itu suka. Ini kayaknya harus bikin konten kayak gitu nih. Nah, ini kayaknya teman saya cocok. Oke, guys, kita sekarang bikin konten prank. Kita mau ngagetin orang. Kita akan lihat nih bagaimana ekspresi orang kalau kaget nih. Ini tentu menarik ya. Nih ya, nih kebetulan temannya pas nih. Ada orang lewat, kita kagetin ya. Jangan kemana-mana guys ya. Nih terus nih ya, di channel saya ya. Ini ada korban nih satu ya. Oke, nih lihat. Kita udah dapat satu korban. Itu baru yang pertama. Ini yang kedua. Oh guys, kita lihat ini lucu banget nih. Nih kita lihat nih. Waduh, mas. Aduh guys, kayaknya pingsan beneran guys. Mas. Aduh, pengen dapat viewer malah bikin repot. Aduh, Mas. Selamat datang. Kali ini kita akan bicara soal privasi bukan untuk publikasi. Saya Friska Clarissa, ada Akbar, ada juga Prof Edi. Nah, kalau tadi nih Bar, gimana sih ngeprank mas sampai pingsan loh? Ya itu kan kita nggak tahu kalau orangnya ternyata sakit jantung ternyata. Nah, ya itu bisa dituntut loh itu. Oh, serius? Serius. Orangnya kan yang dituntut. ya kalau dia pura-pura. Kalau dia pura-pura berbeda, tapi kalau dia mati beneran Itu bisa dituntut secara hukum. Barang siapa gitu. karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang tuh ada pasalnya. Pasalnya 359 KUHP itu hati-hati. Oh, oke. Nah, tapi itu sekarang sering loh. Iya, ngeprank. Pernah alami nggak? Kalau ngeprank sih nggak pernah, cuma banyak banget lihat ya kan di YouTube apa Iya, konten-konten Bang, ngeprank. Itu sebenarnya boleh atau enggak sih ngerjain orang itu terus Ya begini dipublikasiin? ya, sebetulnya bukan persoalan boleh atau tidak boleh, tetapi kita memikirkan dampaknya. Ada yang mungkin orang tidak menjadi persoalan apabila
hal-hal yang bersifat private diunggah ke publik. Ya. Tapi bagi ada orang yang dia merasa terserang nama baiknya. Seperti tadi misalnya yang kedua itu ya, itu kalau misalnya prank kayak begitu, lalu dia jantungan, dia meninggal, itu kena itu. Kenanya barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang. Nah, Waduh. itu semua Nah, demi itu bahaya konten. itu. Demi Iya. konten, Bahaya demi sekali. konten seperti itu. Iya, jadi Prof. saya kira untuk melakukan segala sesuatu dipikirkan baik-baik karena Masak-masak ya. ada akibat-akibat hukum atau bisa saja ada akibat-akibat yang memang dilarang oleh hukum. Oke. Dan yang berikut tadi saya katakan, pertama tadi belum tentu orang yang ngeprank itu dia bisa menerima. Kalau dia merasa nama baiknya tercemar, itu dia bisa mengadukan kita dengan pasal-pasal pencemaran nama baik. Oke, Ya. jadi sebenarnya Walau- bukan perbuatannya aja ya, tapi akibat hukumnya juga harus Ya, betul. dipikirin. Lalu kadang tayangan itu di blur gitu, Iya, wajahnya di blur, makanya untuk mengantisipasi itu mungkin Ya, ya. kalau di blur lain persoalan ya, Ya. karena itu kan subjektif delik, artinya orang yang merasa nama baiknya Ya. tercemar, tapi kalau mukanya di blur atau ada inisial dan lain sebagainya kan tidak ketahuan. Tapi memang sekarang ya kamu ngerasain nggak Iya. ada di dunia sosial media ini berita-berita apapun kita tuh menjadi tahu misal isi rumah Raffi Ahmad, isi rumah siapa Ruben, isi rumah Jadi yang dulunya selebriti. privasi Iya, sekarang di kalau publik sekarang jadi orang jadi konten. tahu. Kalau itu dengan persetujuan mereka sih no problem ya, karena Iya. biasanya juga ada orang yang memang meningkatkan popularitasnya dengan Iya. hal-hal seperti Iya. itu. Sekali lagi kalau sepersetujuan orangnya tidak menjadi soal ya, tetapi yang berbahaya itu kalau kemudian itu tanpa persetujuan orangnya. Orangnya. Tetapi Oke. ya seperti yang tadi Mas Akbar contohkan, Raffi Ahmad, Iya. Ruben Onsu kan mereka kan selebriti ya. Iya. Nah, mungkin hal-hal seperti itu bicara soal bagi public mereka bukan figure masalah. nih Prof, yang soal privasi ini kita tanya nih sama bintang tamu kita, narasumber kita malam hari ini. Soal privasi pernah nggak sih kira-kira ngerasa keganggu atau bahkan sampai bawa ini ke jalur hukum? Kita undang aja Mpok Eli Sugigi. Halo Mpok Eli. Waalaikumsalam. Halo Friska. Aduh kasihan banget tadi lewat sebelah sana loh. Iya. Ayo Pak Eli, Emang kalau nggak setan- ngerasa ngelewatin sesuatu gitu? Kayaknya tadi agak ketabrak dikit tapi Baca Al-Fatihah biar kelihatan. Iya. Mas Akbar. Iya dong, Pok. Aduh, kalau jadi udah kelihatan. Duduk loh. Emang tadi dikira portal. Pohon. Saya taunya kan sama cowok-cowok yang ganteng-ganteng doang, sama cewek yang cantik. Ini macam ganteng kan? Prof. Iya, kalau Edi. ganteng dia tahu ya. Kita juga udah tahu kalau walaupun dia ngasih tahu seleranya kita tahu kan. Dari sini udah lihat saya, wes langsung ke sini aja. Pak Eli, makasih udah datang loh ya. Iya. Ih, kita lagi ngomongin soal privasi. Privasi nih, paling Privasi. sering nongol di sosial media, di Iya. TV nih. Padahal saya itu masalah privasi sebenarnya nggak mau sih, setiap orang pasti privasinya sampai kelihatan publik ya, Iya. sampai ketahuan. Tapi karena kita public figure yang lahirnya dari nol dari TV, Iya. pasti kan pengen berita kan. Iya. Tapi kadang juga kesel juga kadang-kadang. Ya kalau itu yang ada- tadi saya katakan, jangan-jangan memang public figure itu ketika hal-hal yang bersifat private itu diunggah ke publik dia malah senang. Nah, itu kan bisa saja kan? Sebenarnya Iya. saya enggak. Oh. Karena ini Karena ya, apa? karena apa? Jelek terus beritanya, nggak ada yang bagus. Tuh, lebih banyak yang negatif ya poin kontennya. negatifnya menikah dengan berondong. Oh. Nah, itu udah menjadi melekat kayaknya Nah. ke diri Poeli. Jadi Iya. setiap di TV tuh kalau diundangin pas mau berondong terus. Kalau lagi cerai, lagi jadi janda sampai 3 tahun gak diundang-undang, nanti kadang nggak ada pasangan kan. Karena gini, kok apa harus begini di TV? Apakah harus Tapi saya faktanya memang menikah dengan berondong. menikah? Dengan berondong. Menikah, saya tidak kaleng-kaleng dan saya tidak settingan, saya Ya. tidak. Ini saya benar Tidak. menikah. Meskipun bukan kaleng-kaleng nih beneran kejadiannya, beneran. sempat keganggu atau enggak sih? Tapi jawabnya nanti ya Pak Eli ya. Kita akan bahas lebih banyak lagi soal privasi. Jangan lupa juga ikutan di Twitter kita di @kompas.tv dan hashtagnya Melek Hukum Kompas TV. Tetap di Melek Hukum. Bikin pintar, bikin segar. Itu bisa profesor, bisa dukun. Jadi yang mana nih? Saya ke Pak orang Haji. pinternya? Saya jujur ke Pak Haji. Saya bingung kan. Kok saya tiba-tiba Oh, jadi Pak Haji sekarang berubah profesi jadi orang pinter juga ya. Oke. Ya, maksudnya
gimana ya, saya harus percaya dan nggak percaya gitu Ya. kan ya. Kok saya tiba-tiba sakit, saya mau ngerasakan pengen meninggal gitu di pesawat gitu kan ya. Saya pernah merasakan itu. Nah, sampai- kalau itu kan sampai bikin keganggu nih. Ada nggak sih sampai poin itu satu titik ya udah saya laporin aja ke jalur hukum gitu saking saya udah mau keganggu. laporin siapa, karena orangnya kan nggak ketahuan gitu kan ya. Kalau yang suka ngebully Gitu. ngebully di media sosial Oh, pernah misalnya. saya marahin gitu kan ya. Langsung dia turun hilang, akunnya langsung hilang. Itu kebanyakan pakai akun fake kalau misalkan mau ngebully kita. gambarnya telur. Iya. Pakai akun fake, ngatain lah inilah. Saya ajakin, ayo saya laporin ya. Saya laporin kamu, saya capture kamu ini ya. Kita bawa ke jalur hukum, saya gituin. Tapi dia udah nggak ngata-ngatain lagi gitu. Nah, sejauh mana sih tadi hak privacy ini dilanggar sehingga tadi bisa maju ke jalur hukum? Ya, Prof? sebetulnya perlindungan terhadap pribadi itu jangankan undang-undang. Undang-undang dasar saja melindungi ya. Dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak, antara lain adalah hak terhadap privacy terhadap pribadi. Kalau kita hubungkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, itu diatur dalam pasal 26. Ada ya? Pasal 26 itu perlindungan terhadap privacy. Privacy itu segala sesuatu yang bersifat privat, termasuk di dalamnya adalah data pribadi. Jadi sebetulnya ketika kita mau komplain atau kita mau mengadukan hal itu, ya polisi akan menerima. Tetapi sekali lagi memang sulitnya kalau kita tidak tahu siapa yang membuli kita tidak tahu Ya. siapa yang memposting dan lain Iya. sebagainya. Oleh karena itu memang ketika kita tampil di media sosial, itu kita harus kuat iman, harus menahan diri, harus menahan emosi dan lain sebagainya. Karena itu merupakan sesuatu yang yang sulit dihindari di tengah masyarakat kita yang belum memiliki etika yang cukup baik dalam bermedia sosial. Jadi Iya. dilema juga ya, Bar? Lama-lama nanti akan berhenti sendiri. Kadang-kadang emosi saya nih, saya ajak berantem orangnya, saya ajak ketemuan. Daripada ngebacot di Ya. sosial media, ayo ketemu, kita jotos-jotosan. Begitu saya ketemuan gituin. ternyata Ya, ganteng. itu Nggak jadi. mungkin yang di terus nggak jadi ya. Nggak jadi, nggak jadi berantem ya. jadian. Nggak jadi malah jadian. Aduh. Jarang sih kan, gak ada kelihatan mukanya kalau ngata-ngatain itu. Iya, makanya. Saya mau tahu banget. Saya beberapa waktu yang lalu, kira-kira baru 1 bulan lebih ya. Jadi ada orang lain yang membuat Instagram palsu saya, seakan-akan itu Oh iya? Prof, saya, gitu. ya. Jadi saya malah taunya dari istri saya, dari ponakan saya. Jadi loh, kok ada Instagram saya, padahal saya Nggak kan pernah tidak buat ada media medsos. sosial, tidak ada Facebook, tidak ada Line, tidak ada Twitter, tidak ada Instagram dan lain sebagainya. Lalu kemudian istri saya istilahnya DM gitu ya. Iya. DM Kirim direct message gitu. ya, ya saya hanya mengatakan bahwa saya tidak pernah membuat Instagram dan ini harap tolong dihapus. Kalau enggak saya akan laporkan kepada pihak yang berwajib. Itu pun yang dia unggah yang baik-baik, apalagi yang Yang- jelek-jelek. iya. Tapi saya tidak mengancam, hanya memberi informasi bahwa kalau Informasi tidak, agak-agak ngancam kalau dikit tidak sih. akan saya laporkan pada pihak yang Akbar, berwajib. Iya. Tapi begitu dia sebenarnya kalau yang ngancam orang biasa dia cuek-cuek aja. Begitu profesor Aduh, beneran Tapi lagi akhirnya nih. kemudian Mikir 2 kali. dia kemudian besoknya setelah istri saya melihat itu sudah nggak ada lagi. Kali itu merasa Pantes, apa? Profesor Edi gak punya Instagram. Kenapa? Saya gak begitu kenal. Biasanya kalau di Instagram saya lihat kan, yang orang ganteng-ganteng saya bisa tahu biasanya. Bang Hotman pasti ada. Bang Hotman mulu ya kelihatan, bolak-balik aja di situ. Karena gak ganteng, jadinya kan aku lihat kalau ganteng kan aku ikutin. Bisa aja kok Eli. Untung sempat ketemu dulu. Ngomong-ngomong ada penonton yang mau nanya. Ya nih Prof ada yang mau nanya juga nih. Ini bukan nama sebenarnya ya Prof. Yang nanya Iya. bukan nama Oh, sebenarnya. iya. Karena biasanya ditutup kayak Batman Ya, nggak apa-apa, bukan. Ininya ada nggak? Ya berdiri terus keluar. Gak jadi Di nanya sini dong. aja lah. Iya ngadepnya sono. Iya. Nggak apa-apa mau menghadap sana, yang penting menghadap kiblat. Jadi gini, saya punya pernah menjadi korban salah satu kasus asusila. Dan baru-baru ini saya saat sedang melihat di perpustakaan online salah satu kampus itu saya kasus saya ini dijadikan bahan kajian dan itu tanpa menyamarkan nama identitas saya. Jadi saya merasa terganggu dan sangat tidak nyaman atas kasus tersebut. Jadi yang saya ingin tanyakan, apakah saya berhak untuk meminta kampus tersebut untuk menghapus konten tersebut dan juga meminta ganti rugi atas ketidaknyamanan saya seperti itu? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya, meskipun
itu ada di dalam perpustakaan ya, dan itu mungkin untuk suatu kebutuhan ilmiah, kebutuhan akademis, tetapi ini menyangkut privasi seseorang. Tapi dipublikasikan juga di Betul. perpustakaan online. Jangankan untuk kepentingan akademis, sidang pengadilan terhadap kejahatan terhadap kesusilaan itu pun harus dilakukan secara tertutup. Ya, itu untuk menjaga privasi seseorang ya. Jadi sidang kejahatan terhadap kesusilaan itu sidangnya Nggak dibuka boleh dulu. dihadirin Ya, pengunjung. biasanya dikatakan oleh hakim sidang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum, tetapi karena satu dan lain hal lalu kemudian sidang itu dinyatakan tertutup. Itu dibolehkan. Bayangkan itu sidang pengadilan yang seharusnya terbuka untuk umum. Ya. Apalagi ini dalam konteks mbaknya ini adalah korban perbuatan asusila, kemudian tanpa menyamarkan identitas, tanpa menyamarkan nama, ini kemudian ada di digital dalam perpustakaan. Ini sekali lagi ini melanggar privacy, maka Mbak punya hak untuk meminta agar itu dihapuskan atau konten itu dihapuskan. Dan yang kedua, ingat bahwa pencemaran nama baik ini tidak hanya diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana, tapi juga ada dalam KUH Perdata. Jadi apabila orang diserang nama baiknya dia bisa minta menuntut ganti kerugian. Kalau mungkin persoalan pidana kan larinya kan ke penjara kan ya. Tetapi secara keperdataan itu bisa minta ganti kerugian, dan kerugian di dalam keperdataan itu tidak hanya kerugian material tapi juga kerugian imaterial. Jadi kalau pertanyaan Mbak apakah ini bisa minta pihak kampus untuk menghapus konten itu, jelas bisa. Dan yang kedua, apakah ini bisa dimintakan ganti kerugian, juga bisa. Bisa. Jadi ada dua ya. Oh, bisa Akibat dituntut. hukumnya, Bisa. pidana dan perdata. Materi, secara materi juga. Oke. Nah, ini yang sering tuh Prof, tiba-tiba saya ditelepon dari bank atau dari asuransi atau dari mana nawarin, kenapa dia tahu data saya? Nah, itu Tahu nama saya, yang saya mau katakan ya, ini mumpung didengar oleh pemirsa semua, itu dari provider atau dari perusahaan telekomunikasi, itu seharusnya ketika dia tidak boleh memberi nomor telepon kita kepada pihak lain pun tanpa seizin kita. Jangankan perusahaan telekomunikasi, seandainya saya berteman dengan Mbak Friska lalu ada orang lain yang meminta nomor handphonenya Mbak Friska, itu secara etika kan saya harus minta izin dulu. Betul. Bahwa ada si A, si B minta nomor teleponnya Mbak Friska, boleh atau tidak. Nah, ini yang celaka, ini perusahaan-perusahaan telekomunikasi itu langsung memberikan data itu kepada pihak bank. Jadi itu saya merasa terganggu sekali ya. Bayangkan yang seperti Mas Akbar saja orang menawarkan kredit, apalagi saya ya. Bayangkan. Jadi itu saya sering sekali. Jadi kadang-kadang saya saking malasnya itu ketika menerima telepon, saya pura-pura nggak nyambung aja. Putus-putus. Biasanya orang yang menelpon bilang, Pak kok suaranya putus-putus. Saya lalu kemudian menjawab, Mbak kok suaranya nyambung-nyambung. Sama ya. Prof, ada yang nanya lagi nih. Bar. Perkenalkan Prof, nama saya Rizky dari Namanya siapa? Rizky. Pelan-pelan. Ngomong pelan, ini kayak orang mabuk aja nih. Dari Politeknik KPP Jakarta. Politeknik KPP Jakarta. KPP itu apa? Akademi Pimpinan Perusahaan. Akademi Pembinaan Perusahaan. Iya. Oke. Saya ingin bertanya Prof. Jadi mama saya kan suka ngebuka-buka HP saya gitu Prof. Waduh. Ya. Nah terus dia itu suka ngebaca chat saya sama pacar saya kan. Terus dia screenshot, terus habis itu di-upload ke Instagram, ke sosial media mama saya. Ya ampun, Terus di-upload ke sosial media mama saya. Terus pakai caption katanya, wah anak saya sudah besar juga gitu. Kan saya malu gitu Prof. Nah, apakah itu termasuk pelanggaran hak privasi Prof? Terima kasih. Aduh, Ya, ini banyak gimana tuh nih? Prof Wah, yang gitu. susah ya. Betul. Ya. Percakapan orang di screenshot, disebar disebar. ke Itu medsos. kembali lagi secara etika itu memang tidak boleh ya, karena chat-chatan itu kan hal yang sangat bersifat pribadi. Iya. Dan mungkin Mas siapa tadi namanya? Rizky. Mas Rizky ini usianya berapa sekarang Mas? 11 tahun. Kalau 19 tahun sudah bukan dewasa. Sorry, bukan anak-anak. Ya, sudah Karena dewasa. batas usia anak itu kan di bawah 18 tahun. Mungkin kalau anak di bawah usia 18 tahun, kalau orang tua selalu mengecek isi handphone itu wajar ya. Dalam pengertian jangan sampai anak ini dia mengunggah atau dia melain ke konten-konten pornografi atau konten-konten yang tidak senonoh. Tetapi Mas Rizky ini kan sudah dewasa, sudah 19 tahun, sudah di atas 18, seharusnya
kalau Anda bertanya apakah itu melanggar hak privasi, ya. Jelas melanggar hak privasi, tetapi ya tidak mungkinlah kemudian anak menuntut orang tua untuk hal-hal Jadi durhaka seperti ini. loh. Itu zaman Tetapi itu, ya, itu sekarang. anak durhaka ya. Tetapi ini sekali lagi Enggak, itu namanya kepada zaman sekarang, persoalan etika, seharusnya orang tua yang bijak kemudian tidak lalu kemudian men-screenshot antara Mas Rifki dan pacarnya, Pacarnya. kemudian diunggah ke teman-temannya bahwa ini anak saya sudah besar, sudah bisa pacaran, Pacaran, sudah gitu. bisa menggombal lawan jenisnya. Itu kan Tapi ini berarti berlaku umum ya, mau screenshot chat apapun ya sama Iya. teman, sama Iya. siapapun itu Itu nggak boleh ya. seharusnya Secara etika kan. secara Gampang, etika Udah tidak umum boleh. gimana maksudnya? Aku suka punya anak udah dewasa juga semuanya. Iya. Mama kepo banget sih, gitu Emang jawabannya suka kepo. ngintipin HP anaknya Aku juga? nggak pernah ngeliat handphone anakku satupun, nggak pernah mau tahu anakku handphonenya bagaimana. Tidak pernah berhenti. Enggak. Ngeliatin Kalau handphonenya. beliin handphone pernah, tapi kalau ngeliatin privasi anakku kan dikunci kan. Iya. Paling Rifki terus ngomong gini, Mama kepo banget sih dengan urusan gitu kan. Kembali katain kepo orang tua semuanya. Iya, tapi memang sebagai orang tua kadang deg-degan juga Iya, ya. Khawatir nggak tahu ya takut, pergaulan Khawatir, anak-anak nanti ada kayak gimana. narkoba Nah, atau ada chat-chatan apa gitu kan apa anak-anak gitu. remaja sekarang kan ngerinya saya begitu gitu. Ya jadi harus ada pengertian sebenarnya kalau tadi apalagi antara orang tua Betul. dan anak di lingkup Yang keluarga. paling sering itu ini nih. Apa, Bar? Yang di capture di sebar sosial media, chat antara ojol sama penumpangnya iya. itu yang lucu-lucu tuh. Iya. Kalau itu boleh kali ya kalau buat lucu-lucuan Iya, asal iya. tadi nggak ngelanggar. Ngomong-ngomong soal tingkat kekepoan, buat yang kepo atau kepingin tahu, pengen nanya banyak soal tema ini, boleh banget ikutan di Twitter @kompastv dan hashtagnya Melek Hukum Kompas TV. Balik iklan ini akan ada pertanyaan dari warganet atau netizen. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Melek Hukum. Bikin pintar, bikin segar. Astaga. Baru ini Bentar dong. Superman orangnya hitam. Enggak, ini Superman kawin silang sama Black Panther. Oh, iya. Ah, Ini, Superman ini nih. dari mana kok tiba-tiba datang? Ini kan Superman kan biasa menolong orang Sekarang nih. mau nolongin apa? Nolongin apa? bacain Twitter dong. Oh, baik Ya. hati Ini sekali loh. Superman tuh makhluk yang paling sombong di dunia. Kenapa? Pakai celana dalamnya di luar. Iya. Enggak, ini celana panjangnya aja yang di dalam, Bro. Ya. Oh iya benar bukan di luar. Celana Iya, panjang. celana Iya. panjangnya aja yang di dalam nih. Kekecilan nih baju. Tapi six pack lah nggak apa-apa bagus. Gue tuh kotak-kotaknya ada 6. Enggak, kan S jadi agak kecil nih. Oh harusnya yang iya. agak-agak XL Ukurannya agak gitu kecil ya. ya. Iya. Ada enggak? Yang M ada enggak yang M? Nggak ada. Sempit banget ini ya. Ntar cari dulu abis dari sini. Iya. Bawa pertanyaan apa aja nih? Tapi dari tenang netizen? saja, namanya Superman akan membacakan kali ini berkaitan dengan privasi bukan untuk publikasi ya. Dari @arini Mawaria. Di sekolah saya nggak boleh bawa HP. Terus pas ada razia, HP disita. Ya, disita di situ, ya. Disita apa di situ nih ya. Kalau cuman disita sih nggak apa-apa. Tapi ini gurunya buka-buka isi HP-nya. Menurut saya HP itu kan privasi. Emangnya guru boleh ya buka-buka HP murid tanpa seizin muridnya? Nah, ini bagaimana, Prof? Ya jelas tadi ya, jangankan guru dengan murid, orang tua dengan anak saja secara Nggak etika boleh. nggak boleh. Apalagi antara guru dengan murid. Bahwa dia membawa HP itu kan melanggar peraturan sekolah. Oke, disita. Tetapi dengan catatan tidak boleh diapa-apakan dan ketika kembali ke rumah HP itu harus diberikan lagi dengan catatan besok dia tidak boleh lagi membawa HP. Jadi jelas tindakan guru itu tidak mendidik. Terus gimana dong protesnya murid ke gurunya kalau ada kejadian kayak tadi? Ya dia bisa bercerita kepada orang tuanya dan kemudian orang tuanya boleh komplain di sekolah. Jadi boleh ada komplain Boleh, karena boleh. tadi itu melanggar Privacy. Oh, dan besoknya orang tuanya nggak ngasih dia HP, ya. Biar nggak bisa. Biar bisa. Biar dia. Kenapa? Oh gitu lagi. Jadi ada panggilan alam ini ceritanya Kalau ada bunyi lagu itu ini. begitu nyungsep gitu. Saya kasih tahu kenapa sahabat di Kompas. Kenapa? Banyak host ganteng, jarang yang suruh gini mau. Nih, Oh, ya. jadi Lihat ketahuan itu. kenapa awet banget di sini. Di sini tanda tanya itu bukan rambut Iya, tanda tanya. tanya. Ya. Ya, Oh ya. baik. Apa? Apa? Aku mau nanya boleh ya? Oh boleh Boleh dong. boleh. Pribadi. Apa? Ya di kamar aja kalau nanya pribadi. Enggak, Jangan maksudnya aku juga. punya pertanyaan. Kalau Aku punya pribadi pertanyaan. ini tayang TV loh. Enggak, aku punya pertanyaan sendiri maksudnya gini loh. Iya. Enggak dari langsung dari Iya, itu nggak dari Iya, netizen selain ini lah, atau apa. selain ini. Ya. Jadi gini, kan aku sering selfie kan.
selfie. suka isi bukan Oh, iya. LV. Foto sendiri. Iya, iya, foto. Iya. Dimanapun kita foto di keramaian. Iya. Selfie Di apa mall. selfie? Selfie. Oh, selfie. Bukan Maaf, selfie ini ya. offset jadi Nggak apa-apa. selfie Iya. susah. Iya. Banyak Karena kemajuan offset lah memang Pak Memang RT udah ya. maju. Jadi gini, selfie begini kan. Nah, di belakang itu ada orang ikut foto, ke foto lah. Ke Itu, foto? Ke foto. Oh. Kita begini kan, orang pernah lewat ke foto, terus kita share itu boleh nggak? Ada misalkan orang itu marah atau bagaimana, itu kena hukumnya ada apa? Privasi orang keganggu apa enggak? Ya itu sebetulnya sesuatu yang tidak sengaja ya. Artinya Tidak kita sengaja. tidak memiliki niat jahat untuk memposting orang itu. Kita kan niatnya adalah untuk memposting diri kita sendiri. Tapi saya kira itu sesuatu yang bukan masalah lah. Nggak masalah Ya kan ya? berbeda kalau misalnya kita memang sengaja nih nge-shoot dia yang lagi mukanya lagi jelek begitu, terus kita nge-shoot itu berbeda dengan kita selfie kebetulan ada penampakan di belakang itu yang apa namanya yang tidak kita sengaja itu Jadi tidak nggak menjadi semuanya soal. juga termasuk pelanggaran privasi Betul, tadi ya. betul. Ya kalau saya sering digituin sama orang, saya lagi lewat nih, dia pura-pura foto begini. Nah, ya yang sering Po Eli terjadi lewat, gitu. Po Eli lewat gitu kan. Po Eli diambil sama dia begini, aku begini. Aku langsung melengos gini. Maksudnya biar baik-baik kalau minta Iya. foto, takutnya kita lagi mangap kan jelek banget ya. Kalau lagi mingkep, cakep lagi begini. Lagi kayak anak koda begitu kan. Kalau kita nggak terima gimana tuh ya? Iya. Untung kalau saya tuh sering juga gituin, cuman kan Gimana? nggak kelihatan saya di foto. Ini siapa sih di belakang? Nggak kenal. Karena hitam gitu, jadi nggak kelihatan. Oh, bagus sih bisa menghilang. Yang kedua Ini berikutnya apa? dari Rinda_Wansa. Rinda Wansa. Sekarang ini kan banyak tuh video-video nyebar di sosmed kayak video berantem di dalam kereta. Nah sebenarnya boleh nggak sih kita mendokumentasikan sesuatu tanpa izin dan nyebarin sosmed? Banyak tuh. Ya, yang penting biar viral. Polisi sama Permisi dipanggil dulu. Aduh. Ini kayak apa lagi? Nih. Ini kan ini terbang lepas tangan. Nih, gini. Oh. Tepuk tangan buat usahanya Akbar dong. Iya dong. Totalitas. Nah, Ini tadi sering ini prop. Polisi berantem. Iya, di videoin. Videoin. Terus Ya. siapa berantem di videoin? Sekarang ini apa-apa saja di video Yang ini. Biar viral. Viral. Ya, itulah yang saya katakan, kita tidak memiliki etika dalam bersosial media. Jadi ada hal-hal yang memang boleh kita share, tetapi ada hal-hal yang sebetulnya memang itu tidak etis atau tidak pantas untuk kita Iya. share. Jadi sebetulnya bukan kita posting asal posting saja, tetapi mengetahui betul kontennya. Jangan sampai itu tadi dia mencemarkan nama orang atau dia berdampak kepada sosial dan lain sebagainya. Itu betul-betul kita harus berhati-hati ketika men-share gambar apapun atau hendak memviral video apapun. Tapi kalau niatnya Atau- udah buruk gitu misalnya, etika kadang-kadang kan nggak dipertimbangkan Betul. lagi. Atau Sementara biar jerak misalnya gimana? saya kasih contoh ya. Mungkin Mas Akbar, Mbak Friska masih ingat ketika setahun yang lalu menjelang bulan suci Ramadan kan terjadi pengeboman Iya. di gereja di Surabaya. Surabaya. Iya. Lalu kemudian orang memposting korban. Iya. Itu sebetulnya ketika dia memposting korban dan itu diunggah, itu memperlihatkan keberhasilan dari teroris. Seharusnya tidak demikian. Kita tidak boleh memposting hal-hal seperti itu. Karena selain seakan-akan kita ini adalah humasnya teroris yang kemudian memperlihatkan keberhasilan dia. Justru harus kita tidak boleh memposting dan tidak boleh menimbulkan suatu kepanikan atau ketakutan. Nah kalau tadi ranah etis, tapi biar ada efek jerahnya gimana dong Prof? Kalau bikin orang keganggu, apalagi tadi dalam hal tertentu, Ya kembali, posting korban. kalau kita berbicara dalam konteks hukum, kita kembali kepada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa misalnya ya bermuatan pemerasan, bermuatan rasa permusuhan, kebencian, mencemarkan, memfitnah dan lain sebagainya, itu ada aturan hukumnya, termasuk tadi pasal 26 Undang-Undang ITE mengenai mengunggah hal-hal yang bersifat privacy. Dan yang banyak sering terjadi itu Prof, misal kayak prank-prank tuh nyuting dari jarak jauh, kemudian kayak dia pura-pura beli handphone, tapi udah sebenarnya udah. Kalau misal si orangnya itu tidak mengizinkan, itu nggak boleh kan? Ya nggak boleh. Bisa dituntut hukum. Ya itu saya kembali kepada konteks undang-undang itu, memang dia bisa ganti kerugian atau mengadukan hal itu bisa. Netizen ada yang nanya lagi nggak?
Ini ada kan? Sekarang kayak Nggak ada apa Superman nih? yang kayak gitu. Balik. Balik pulang. Oh, disuruh balik ke sana. Iya. Balik. Ini ada lagi nih. Apa? Ini @Arini Mawaria. Loh ini tadi kan sudah tuh. Belum, tadi namanya mirip. Yang tadi Rinda Wansyah. Oh, Ini iya. Arini Mawaria. Ya. Mirip-mirip ya. Di sekolah saya kan nggak boleh bawa. Tadi sudah. Sudah. Tidak boleh bawa HP. Bawa Aduh. HP. Ini Oh, ini Ini ya, ada. ketinggalan. Mohon maaf, mohon. Kan superhero kan bisa salah juga kan? Betul, Iya. betul. Sebenarnya kan manusia juga. Benar. Manusia. Rico Arindi. Prof, hai. Pacar saya suka screenshot isi chat saya, terus dikirim ke temannya buat jadi bahan curhatan. Mirip sama kelakuan Iya, ibunya. bener tadi, iya. Mirip sama kelakuan ibunya itu, sama ibunya yang punya kebiasaan itu. Saya gak suka karena menurut saya itu kan privasi. Menurut Prof gimana? Saya jawab ya, karena saya tadi sudah mendengarkan Prof. Itu tidak boleh. Iya Udah kan, mirip Prof Betul, belum? gitu. Udah mirip Prof Tidak belum? boleh. Betul, tidak boleh. Iya. Kalau masih dilakukan ya diputusin saja. Putusin, ya. Diputusin Masa saja. screenshot, Karena itu screenshot. bayangkan itu masih pacaran saja dia sudah berani melanggar privasi. Apalagi kalau sudah jadi benaran. Bener, Iya. apalagi kayak screenshot ini pernah ada kasus juga yang lumayan besar juga berdasarkan screenshot juga itu loh. Prof. Betul. Bisa, bisa Iya. menuntut sebenarnya. Iya, Prof. iya. Karena kembali lagi kan persoalan privasi yang seharusnya tidak boleh dipublikasikan. Ini sih jadi iya. si malakama ada teknologi ya, kan lebih gampang nih Iya, screenshot iya, untuk bentuknya iya. apa. Tapi kalau di Iya. upload di medsos kan jadi Setiap ganggu. setiap kemajuan teknologi itu pasti ada dampak negatifnya. Iya. Dampak negatifnya antara lain adalah saya katakan tadi kejahatan dunia maya. Bagaimana cara untuk kita mengatasi supaya kemajuan teknologi itu tidak berdampak negatif? Iya. Yaitu tadi saya katakan ada itikat baik dalam bersosial media, ada etika, dan kemudian bagaimana kita bisa mencoba menghargai orang lain supaya kita tidak sembarangan memposting atau memviralkan atau mengunggah hal-hal yang sebetulnya tidak penting dan bahkan tidak etis. Tapi muka saya sering pakai jadiin meme tahu. Ya ini. Kenapa, Ini. kenapa? Laku banget di meme, Meme itu. Oh iya, iya. Wajahnya dia nyebar di semua grup WA keluarga. Iya, jadi Iya. gini, muka saya lagi begini. Apa lo? Tulisannya gini, gue gigit lu, gitu. Ntar lagi begini, Iya. gue cium lu, gitu. Terus saya lagi begini, I love you, kata gitu. Iya. Muka saya semuanya, saya begini, saya kok ketawa ngeliat muka saya sendiri ya gitu kan. Saya nggak marah, tapi saya ketawa, kok jelek banget muka saya di memes ini. Untung baik kalau Po Eli ya nggak keganggu gitu Iya, sama itu. semua pernah pakai meme, kayak Raffi Ahmad pernah pakai. Ada meme di saya. grup WA keluarga saya ada wajahnya itu. Laku banget, nggak dibayar tuh. Paling untuk royalti aja nanti. Iya, minta Po Eli. royalti aja, ya, iya. Abis ini ada games juga nih kayaknya Akbar sama Po Eli mau Main apa? Berantem. Gamenya apa? Jangan Enggak. jangan berantem di sini yang jelas. Yang mau komen boleh banget di @kompas.tv di Twitternya dan juga hashtagnya Melek Hukum Kompas TV. Abis iklan kita kembali ya di Melek Hukum. Bikin pintar, bikin bikin segar. segar. Balik di Melek Hukum. Bikin pintar, bikin Bikin segar. Nah, di sesi ini akan ada games antara Akbar sama Po Eli. Iya, Jadi nanti yang main siapa nih? Yang mainnya gantian. Iya. Akbar dulu boleh, Po Eli dulu boleh. Iya. Jadi nanti akan ada tulisan, ditebak nih. Iya. Ditebaknya gimana caranya? Nah, gimana Digambarin. nebaknya? Tulis. Digambar. Jadi misalnya gini, Akbar pegang tulisan, Iya. terus Po Eli Oh, tebak. saya gambar. Misalkan, Gini. Akbar yang tebak nanti. Po Eli bantu pakai apa? Pakai gambar di sini. Iya, aku gambar. Nah, yang kalah nih boleh dipasang. Nyium. Oh, enggak. Oh. Harus masang foto yang menang di IG story-nya. Terus tiba-tiba Gitu. istri nanya, ngapain malam-malam upload fotonya Po Eli? Nah, Mau jadi yang kelima, gitu. nah, kalau Po Eli ngupload foto saya, oh sudah berubah selera. Iya benar. Maksudnya, aduh, kenapa nggak level begini sih? Gitu. Oke, gitu lah tantangannya. Siapa mulai duluan? Po Eli yang nebak duluan. Po Eli dah. nih. Aku nebak duluan ya. Yang gambar siapa yang gambar jadi? Yang gambar Akbar. Saya. Oke, sip. Nih, Po Eli Yang yang gambar nebak saya. berarti Po Eli taruh di atas kepala gini, pegangin gini. Nah. Oh, nanti gambarnya saya tunjukin Iya. ke Po Eli. Iya, betul. Oke. Berapa waktunya dong? 1 menit. Oh iya, waktunya 1 menit 1 ya. menit 1 kata ya. Enggak, 1 menit semuanya ya. Oke. Hitung ya. 1. 3, 2, 1.
Tenang, Po. Iya, cepetan, Bang. Tenang dong, Po. Ah, gigi. Bukan. Belum. Mulut. Hitam putih. Nih. Nih. Kotak duit. Kotak duit, Apa betul. tuh? Hah? Apa namanya? Kotak bis. Namanya? Kotak duit namanya apa? Berangkas. Ya, betul. Berangkas. Wah, curiga Lanjut. mau jawab kota amal Belum tadi. lihat ya kayaknya. Lagi. Ayo, masih ada setengah menit lagi. Wah, saya nggak bisa gambar nih. Abis buat gambar ini waktunya. Tenang, Set. Aduh, gimana ya? Gak bisa, pas aja pas. Pak, apa sih itu? Sawah. Apa sih itu? Tuh. Dolar, bukan dolar. Duit kertas, duit dolar. Duit kertas. Pas. Aduh. Aduh. Ganti. Tepat, habis waktunya, tepuk tangan Masa dulu. bayar satu doang? Slip Cuma gaji. bener. Slip gaji susah gaji. banget sih. Susah banget ini ya. Gimana Gua gambarnya kalau slip gaji? Gambar Ya, tidur gimana aja ya? sama kertas. Slip gitu. gaji. Oh ya, slip gaji aja bener. Iya benar. Slip gaji itu gambar orang Iya tidur sama benar. kertas. Iya, slip gaji ya benar juga ya. Iya, iya. Nih, jadi poinnya benernya Gini satu. sama kertas bener. Slip gaji betul. Iya, slip gaji. Cerdas. Po Eli benernya satu. Kalau Akbar benar berapa coba nih? Orang tidur sama kertas. Iya. Yang Terus kedua apa nih? Saya ya? Waktunya gantian Iya. nih ya. Nih, diulang dulu. 1 menit. Dimulai. Tutupnya dulu, Po. Nah, Itu gak bisa gambar 1 loh. menit dimulai dari sekarang. Pok, jangan gambar saya dong. Iya, bentar ya. Terus gimana saya nyebak kalau nggak tahu gambarnya, Pok? Nih, Kaca nih. ada pintu. Rumah-rumah deh. Bukan. Apaan tuh? Apaan tuh? Apa Jangan yo? gambar saya dong. Ayo. Itu apaan sih? itu? Ini, Ayo. ada pintunya. Lihat nih, Ini ada nih. pintunya nih, ada pintunya Tuh, nih. Nih. kamera Pintu rumah. Bukan. Lebih kecil dari rumah. Kos-kosan. Bukan. Kosan. Di kos-kosan ada apa di kos-kosan? Kamar. Iya. Satu benar. Ini dibatuin. Ganti lagi, Bar. Kan udah benar. Oh, iya, Jangan lihat. Wah, Ya. ini. nih. Jadi kasih tahu dong gambarnya ke saya dong. Gue tuh gak bisa gambar tahu. Saya juga nggak bisa jawab sama berarti. Ayo. Gimana ya? Ditulis aja jangan digambar. Di sini. Enak aja. Oh. Tenda. Rumah, tenda. Yang lebih besar lagi dari Ya, rumah. tidak bisa jadi. Dom, tenda, Bukan, gedung bukan, serbaguna, hotel, gambar losmen, Gambar tembakan gimana sih? tembak-tembakan, tembak-tembakan, Nih. Ayo. Pas aja, gedung pas ya, pas ya, serbaguna, pas, pas, tentara, pas, markas pas, tentara. pas, Iya, markas tentara. 3, 2, 1. Oke, menang. Hey. Berarti yang menang adalah Akbar. Berarti yang kalah Po Eli. Aku ambil foto dia. Ini, udah kata orang gini, cocok. Kan biasanya pada Juli tuh sama cowok ganteng. Aduh, Ini ntar Akbar saya- dibilang cocok nih Ini kayaknya. berarti yang upload siapa? Yang upload Po Saya. Eli. Foto Sini. sama Akbar. Oh, Fali foto sama Boleh saya. bajak atau boleh bajak Nggak, aman Instastory-nya deh. juga Aman. boleh. Ayo. Mana Oh lo? ya, aman, Video call lagi, ada video Bukan call. saya Saya yang cek upload dulu foto Poeli kan? Saya yang bukan, upload. bukan. Oh, beres, Saya beres. upload dia Iya, gitu. berdua. Nih. Boleh. Di sini dong. Di Instastory sana. Sini dong. Oke. Pakai video. Jangan foto. Oh, video. Nah, video aja nih. Oke. Nah, saksikan mulai hukum ya. Sekali promosi. Halo, Po. Nih. Cowok paling ganteng. Ini kayaknya Pati. Po Eli udah mulai seleranya normal ya sekarang ya. Udah dibilang halu lagi kan? Iya, nggak dibilang halu ya. Aduh. Ya gak apa-apa lah dapetin begini, yang penting duitnya banyak. Akhirnya dibajak juga kan. Instastory-nya Po Eli. Izin. Nanti izin sama istrinya. Oh, aman. Dipanggil. Ribut amat sih. Tuh.
gitu. Tapi Ini kostum ini nggak apa-apa sih, gerahnya lumayan sauna sekaligus kan. Nah, balik lagi tadi soal yang privacy, selain tadi games yang sudah tidak berhubungan sama privacy Ya. tadi. Nah, kalau Po Eli nih, keganggu sama enggaknya tuh apa sih batasannya? Keganggunya kalau misalkan yang sangat pribadi, misalkan masalah anak saya yang paling pribadi, karena kan anak saya dibilang kok mau sih jadi anak Po Eli Sugigi, saya nggak mau tuh bilang gitu kan, sampai situ saya marah. Kenapa anak saya sekarang kena netizen, dia ninggalin saya sekarang. Sekarang anak saya ninggalin saya bener. Hah? Iya, dia pergi dari saya, dia ninggalin saya. Sedih. Sabar ya Po ya. Tuh, jadi kebayang nggak sih gara-gara diomongin sama netizen, akhirnya sampai ganggu kehidupan keluarganya Po Eli gitu Iya, ya? ini real, ini bener. Anak saya ninggalin saya, tidak mau jadi anak saya lagi setelah 22 tahun. Berapa tahun? Udah 22 tahun, baru dia ninggalin saya 2 bulan ini. Lagi rame kok di TV-TV, lagi rame di sosial media, lagi rame di online, lagi rame. Cuma saya sabar aja, tegar aja. Nanti juga Allah gak balikin lagi itu anak saya gitu. Dia kan korban netizen, dia gak kuat gitu. Prof lihatnya gimana sih ini sampai bullying di itulah media yang saya sosial? katakan sudah merusak. Jadi tidak hanya persoalan privasi, tapi ini merusak rumah tangga orang ya. Dan apa namanya ya bisa saja itu sebagai, kalau memang mau menuntut itu, tahu persis siapa orang yang melakukan itu, sah-sah saja. Karena tidak hanya mengganggu privasi tapi sudah merusak rumah tangga. Iya, sangat mengganggu karena masalah anak. Kalau masalah pribadi, masalah laki-laki atau saya tidak takut, saya tidak nyerah. Tapi kalau masalah anak, karena anak itu kan saya besarin dengan tangan saya sendiri, dari hasil saya cari uang sendiri. Tapi sekarang anak saya ninggalin saya semuanya Karena tidak- ulah netizen. Iya, Ya. dan kuat bulian gitu. Ya. Nah, Bar, lihatnya gimana nih kalau Saya nggak ikut-ikut bully loh. Oh, bukan kamu yang bully loh. Tapi Iya, ternyata maksudnya banyak yang terganggu. semakin banyak hal yang mengganggu dengan maraknya sosial media nih. Jadi saya pinginnya itu ada sebuah, ini ada wacana nggak sih Prof, misalnya akan menerbitkan sebuah undang-undang baru yang mengatur lengkap tentang sosial media. Ya sebetulnya kita dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu kan sudah pembaharuan. Iya. Tadinya Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, kemudian dirubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Jadi memang ada perluasan-perluasan terhadap kejahatan dunia maya, termasuk di dalamnya adalah mengatur mengenai bagaimana etika bersosial media. Ya. Jadi ini hanya karena perlu sosialisasi dan agar warga itu, agar masyarakat, agar rakyat itu paham dengan isi undang-undang tersebut bahwa sebetulnya ada akibat-akibat hukum yang memang dilarang oleh undang-undang tersebut. Pertanyaannya Ya. Akbar udah kejawab tadi. Kalau Po Eli, jadi soal hak privasi ini apa Iya, sih yang keluarga. Iya, yang Po Eli pelajari dan Iya. harapannya Po Eli ke depan gimana? Harapannya sih itu bully-bulian aja dikurangin, ngebully. Iya. Orang jangan katain apalagi fisik. Iya. Saya kan fisik saya seperti ini. Sebenarnya sih terserah dia mau ngatain fisik saya, tapi jangan menghina gitu. Itu aja sih gitu. Nah, kalau Prof Edi tadi selain udah ada aturannya, apalagi sih yang harusnya sama-sama dibenahi, tidak hanya oleh tadi penegak hukum dari sisi aturan, tapi juga masyarakat. Yang pertama adalah kesadaran kita dalam bersosial media. Jadi tidak hanya persoalan norma yang diatur oleh hukum, tetapi bagaimana kesadaran kita untuk etis dalam bersosial media, kemudian menghormati dan menghargai privasi dan hak-hak orang lain. Jangan sampai kita mempublikasikan hal yang bersifat privasi yang sampai bisa merusak, bahkan sampai merusak rumah tangga. Jadi kesadaran kita, etika dalam bersosial media itu adalah dasar yang paling utama, dan kalau itu sudah kita kuasai, saya kira kita tidak akan melakukan hal yang melanggar hukum. Jadi Ya kalau intinya hak semua orang untuk menulis apa aja, tapi tolong hargailah mata orang yang membacanya. Betul. Nah, itu. bicara soal privasi nggak cuma Iya. soal norma hukum, tapi juga soal etika, kita hargai bersama. Sepakat ya? Oke, ketok palu. Yuk. Ketok palu, yuk. Makasih banyak Po Eli Ya. sudah mau berbagi banyak hal Benar, di sini makasih di juga, Melek ya. Hukum. Akbar, thank you banget. Saya balik lagi dong. Iya, nanti balik lagi. Ke ruang angkasa. Orang kasa. Nanti kalau Prof Edi juga kita ketemu lagi minggu Siap. depan. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan belajar lagi soal hukum dari kehidupan sehari-hari masih di Melek Hukum. Bikin pintar, bikin Kita segar. ketemu minggu depan. Saya Friska